Shalom Bapak dan Ibu, senang berjumpa kembali dengan jemaat Tuhan di GB Raden Inten dalam ibadah online ini. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari, dengan antusias dan hati yang penuh sukacita, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan,
hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita, Allah yang perkasa. Oh, sama-sama, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus, nama Yesus, ada kuasa di dalammu. Haleluya. Yes.
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari bersama katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan, apa yang kami perkatakan dalam pujian kami adalah iman kami, Tuhan Yesus. Kami mengatakan pagi ini, Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah pembela hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian ini Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam setiap kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari Bapak Ibu di rumah-rumah katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Mari berseru, berseru, mari berharap, berharap dalam Yesus. Oh haleluya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Katakan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Yang mencari Tuhan, yang berharap pada Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan haleluya.
Ina masata karala, ina masyakarala pasyata karala bayalapa. Oh haleluya. Yang kami sembah Tuhan yang ajaib, yang kami sembah Tuhan yang dahsyat, yang kami sembah Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Oh perbuatannya luar biasa atas setiap umatnya. Ura pasyata karala bayashanda yarala bala 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 bala. Mari angkat suara saudaraku, sembah Dia. Ura la basanda yarala mo. Sembah Tuhan. Haleluya. Ura la basata karala bayasikira la bayala bayala bayala. Ura basata karala ba. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau berseru kepada Tuhan. Oh segeralah pasanda, sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan, kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Ora pasata karalapa. Di tengah segala keadaan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Sekali lagi angkat suara. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kami katakan tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Berapa sih kita bayar kami gak pernah goyah, kami gak pernah takut, kami gak bimbang. Ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang menopang setiap hidup kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang melindungi. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Tuhan terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan kembali saudara. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Nyanyikan dengan iman. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari bangkitkan percaya kita, katakan aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan
selalu mengikutiku. Ku puji, oh aku percaya ya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari yang percaya kepada Tuhan datang pada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat imanmu. Ora basata kana maseke nama yara lapaya sanda. Ora basata kana lapaya lapa. Oh Yesus Tuhan, sungguh kami percaya Engkau ada atas setiap kami. Saat kami alami goncangan, saat kami alami badai, saat kami alami Tuhan Yesus pergumulan. Ora pasata karalapa. Engkau kenali setiap kami Tuhan. Engkau tahu atas setiap keperluan kami Tuhan Yesus. Ora pasata kana masanda yaralapa yaralapa. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami dalam segala keadaan hidup kami. Sebab itu kami perkatakan percaya kami kepadamu. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sekali lagi nyatakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan penuh iman kepada Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Salam saudara, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama satu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat ibadah hari ini. Engkau hadir di rumah kami masing-masing dan siap menjamah kami, siap untuk menguatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, berbicara buat setiap kami melalui mulut lidah hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap terima firman Tuhan. Amin. Kita tahu hari-hari ini kita masih sedang dalam keadaan yang tidak mudah. Banyak orang di luar sana yang kecewa, banyak orang di luar sana yang bahkan meninggalkan imannya karena tidak lagi tahan di dalam situasi-situasi sulit yang terjadi hari-hari ini. Tetapi dalam segala keadaan kita harus sadar, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, Tuhan selalu dekat dengan setiap kehidupan kita. Mengawali sharing firman Tuhan hari ini, saya akan menampilkan satu tayangan video yang sudah diambil sebelumnya, sebuah kesaksian yang akan memberkati kita semua dari seseorang yang bisa bertahan dan bahkan bangkit dari keterpurukan akibat masalah yang bertubi-tubi. Dari satu masalah dan masalah yang kedua, masalah yang ketiga, tapi bersama dengan Tuhan, dia bisa melewati setiap persoalan itu. Kita saksikan bersama-sama. Shalom saudara, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 4 bulan lebih ini menyisakan begitu banyak kisah
ada begitu banyak orang-orang yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak sedikit yang mengalami depresi, yang mengalami gangguan jiwa bahkan ketika mereka harus di PHK, harus mengalami masa-masa sulit karena dampak dari COVID-19 ini. Nah, bersama saya saat ini ada Pak Iketut Widiase, seorang yang begitu luar biasa mengalami masalah yang bertubi-tubi dalam fase kehidupan yang tidak mudah yang harus dilewati oleh Pak Ketut selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih buat dukungan doanya, tapi teman-teman jangan berhenti di situ. Harus selalu memuji Tuhan. Amin. Cari wajah Tuhan lebih-lebih lagi. Kami saksi hidup. Begitu pukulan kami begitu luar biasa. Tapi tetap memuji Tapi Tuhan. Kami memuji Tuhan terus. Haleluya. Kami, waduh, haleluya, luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Ya, seperti kita dengar, saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Ketut mengalami masalah yang bertubi-tubi. Dari yang pertama tadi, adiknya mengalami kecelakaan, jatuh Pak ya? Iya, Pak. Jatuh dari pohon dan itu kepala terbentur dan harus menjalani operasi di bagian kepala. Lalu setelah operasi harus di rapid test dan dinyatakan positif. Sehingga sekeluarga, karena adik ipar dari Pak Ketut ini tinggal bersama-sama Pak Ketut, satu keluarga harus menjalani rapid dan swab test. Dan dari hasilnya, satu keluarga itu Pak Ketut yang dinyatakan positif walaupun tanpa gejala Pak ya. Tanpa gejala dan mengharuskan Pak Ketut di karantina mandiri. Belum berhenti sampai di situ. Beliau harus mengalami PHK dari pekerjaannya. Jadi saudara bisa bayangkan masalah yang terus bertubi-tubi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Pak Ketut dan keluarga. Tapi tadi disaksikan dalam keadaan seperti itu Pak Ketut tetap bangkit, tetap semangat, tidak menyerah Pak ya. Dan harus semangat. Tetap cari Tuhan itu tadi ya. Intinya cari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan putus asa. Jangan mengecewakan Tuhan. Harus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan melalui banyak doa Pak ya. Melalui banyak doa. Harus membaca Alkitab. Intinya itu. Nah, saya dengar waktu masa karantina dan bahkan sampai saat ini ada perubahan yang nyata dari kehidupan Pak Ketut. Dari yang semula doanya singkat, lalu baca Alkitab juga cuman satu pasal, tapi sekarang kami bisa sampai 10 bahkan lebih. Bahkan lebih ya Pak ya? Paling sedikit kami itu 5. Itu luar biasa, bukan karena sombongnya kami, tidak. Karena kemurahan Tuhan baik kepada kami. Amin. Itu sungguh luar biasa. Tuhan Yesus itu layak disembah dan dipuji. Iya. Itulah kekuatan kami. Kami ini tidak ada apa-apanya. Ya, walaupun memang Bapak Ibu, keadaan Pak Ketut belum banyak berubah. Masih kehilangan pekerjaannya. Hanya saja memang sudah dinyatakan negatif dari swab 2 kali swab test tersebut. Tapi itu tidak menyurutkan Pak Ketut untuk tetap mencari Tuhan. Nah, demikian juga biar setiap kita yang mendengarkan kesaksian ini, apapun yang terjadi, jangan kita lemah, jangan kita terpuruk, tapi kita harus bangun, bangkit dari segala keterpurukan. Nah, yang terakhir Pak Ketut mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman kita yang ada di luar sana yang mungkin hari-hari ini juga mengalami hal yang mirip dengan yang dialami oleh Pak Ketut, tips-tips sederhana apa yang bisa mereka lakukan untuk tetap bisa bertahan dalam keadaan sulit. Harus mencari wajah Tuhan lebih dahulu. Itu tips saya. Harus membaca Alkitab. Itu utama kami. Baru kami berdoa dan terus memuji Tuhan. Jangan sampai kendor. Apapun yang terjadi Pak ya. Apapun yang terjadi, itu semua Tuhan yang atur semua. Amin. Kita tidak bisa
tidak bisa harus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Amin. Bagi kami, itu kehidupan kami yang kami selalu lalui. Pagi, siang, malam kami harus berdoa. Meskipun kami kehilangan pekerjaan, tetapi teman-teman semua yang sama merasakan seperti saya, jangan kecewa. Amin. Terus mencari wajah Tuhan. Ya. Dan satu hal, ingat teman-teman, jangan mencaci maki Tuhan. Ya. Tuhan itu maha sempurna. Apapun yang kita mau Tuhan sudah tahu. Amin. Apa yang kita mau Tuhan sudah tahu. Intinya kita mencari wajah Tuhan, membaca Alkitab, harus bersungguh-sungguh. Ya. Dan tetap menunggu pertolongan Tuhan ya Pak Ketut ya. Menunggu pertolongan Tuhan. Dengan sabar. Dengan sabar. Amin. Iya. Ya, kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, saudara, dari Pak Iketut Widiase, seorang yang bisa melewati badai persoalan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupannya. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada Tuhan yang selalu ada, yang menyertai dalam kehidupan kita. Pak Ketut, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesaksian yang sangat memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kalau kita lihat kesaksian yang kita nikmati tadi bersama, kita bisa melihat bahwa dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pak Ketut Tuhan izinkan mengalami masalah demi masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, tetapi kita bisa mendengar bersama tadi melalui kesaksian bahwa beliau tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat populer yang bernama Musa. Kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan patah hati. Ini adalah perkataan Musa sebelum dia meninggal. Perkataan Musa kepada bangsa Israel sesaat sebelum akhirnya Tuhan panggil dia dalam usia 120 tahun. Dan akhirnya Yosua yang menggantikan dia menjadi pemimpin untuk membawa orang Israel sampai ke Kanaan. Ungkapan yang dilontarkan oleh Musa ini bukan hanya sekedar untuk menenangkan dan menyenangkan umat Israel sebelum Musa pada akhirnya meninggal. Apa yang dikatakan oleh Musa ini pun bukanlah satu ungkapan yang kepedean atau kegeeran yang diucapkan oleh Musa, yang orang bilang hanya mengucapkan janji-janji surga belaka. Tetapi kita bisa melihat bahwa ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari Musa, yang lahir dari yang pertama, pengalaman bersama dengan Tuhan. Musa begitu banyak mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dan pengalaman itu cukup untuk membuat Musa akhirnya berani berkata seperti itu, bahwa Tuhan pasti akan menyertai, bahwa Tuhan pasti akan menolong, bahwa Tuhan pasti akan memberkati, bahwa Tuhan pasti akan melindungi. Pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan itu adalah saat-saat yang paling berharga yang akan membuat iman kita bangkit dan bangun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kekristenan kita tidak boleh didasarkan oleh pengalaman orang lain. Kekristenan tidak boleh didasarkan hanya oleh cerita-cerita yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan tertentu. Tetapi kekristenan harus berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri dengan Tuhan. Nah, melalui setiap masalah yang Tuhan izinkan, seperti yang Tuhan izinkan dialami oleh Pak Ketut tadi dalam kesaksian itu, yang mungkin hari-hari ini kita sedang alami
tidak enak kehidupan yang kita lewati hari-hari ini semakin sulit. Tetapi percayalah, dalam setiap peristiwa yang tidak enak, dalam setiap masalah-masalah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Bahwa kita akan melihat dalam situasi-situasi seperti itu, Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan kuatkan kita, Tuhan berikan kepada kita keteguhan hati, Tuhan berikan kepada kita topangan sehingga iman kita tidak runtuh tetapi iman kita bangkit. Musa berkata seperti itu, bukan karena dia menjanjikan sesuatu yang tidak pasti kepada orang Israel sebelum dia mati. Musa berkata seperti itu bukan karena dia kepedean, Bapak Ibu. Musa berkata seperti itu bukan dia hanya memberikan janji-janji surga, angin segar belaka, hanya sekedar menenangkan dan menyenangkan bangsa Israel, tidak. Tetapi apa yang Musa katakan ini adalah sebuah pernyataan iman yang lahir dari sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Musa begitu banyak melewati pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan sejak dia ketika dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin waktu itu berusia 80 tahun di Midian. Itu pengalaman yang berharga buat dia. Ketika dia menolak pilihan Tuhan itu, lalu Tuhan menunjukkan di depan mata Musa sendiri mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan bahkan di depan Firaun dan orang-orangnya di tanah Mesir, di istana, ada tulah pertama, tulah kedua, sampai tulah ke-10. Semua itu dilakukan oleh Tuhan melalui kehidupan Musa dan Harun. Untuk apa? Untuk membuat Musa mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu cukup membuat akhirnya Musa berani berkata, Tuhan pasti akan sertai kita dalam segala hal. Tuhan pasti akan tolong kita dalam segala peristiwa. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan yang kedua, apa yang Musa katakan ini adalah sebuah pernyataan iman yang lahir dari seseorang yang telah melihat kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupannya. Musa pernah meragukan bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup untuk tolong dia. Dicatat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11 ayat 21 sampai 23. Ketika waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa karena mereka bosan, makanannya hanya itu-itu saja. Mereka ingin menikmati makanan seperti ketika mereka ada di Mesir. Ada daging, ada makanan-makanan bervariasi. Lalu mereka mulai komplain, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Lalu kemudian Musa mengadukannya kepada Tuhan. Di ayat 21 dikatakan dari Bilangan 11, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi di ayat 23 yang menarik, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Musa pernah meragukan bahwa Tuhan itu sanggup memberi makan ribuan orang itu yang dipimpin oleh Musa ketika mereka bersungut-sungut minta daging kepada Tuhan. Musa berpikir secara sempit dengan logikanya, menganggap Tuhan tidak lagi bisa tolong atau meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab di ayat 23 sekali lagi. Dikatakan masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Dan kita tahu firman Tuhan catat. Tuhan mengirimkan burung puyuh atas mereka. Dan mereka makan daging sampai kenyang. Itulah perbuatan tangan Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan dilihat oleh Musa. Musa telah melihat kedahsyatan Tuhan, Musa telah melihat kemahakuasaan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupannya memimpin bangsa Israel 40 tahun di padang gurun atau di padang belantara. Sehingga itu cukup membuat Musa akhirnya menyadari bahwa dalam perjalanan berikutnya, sekalipun dia tidak lagi memimpin orang Israel, tetapi penggantinya adalah Yosua.
Dia mencoba untuk memberikan keteguhan hati kepada bangsa Israel dengan berkata di ayat tadi, sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Karena apa? Karena Musa telah melihat sendiri kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari-hari ini, mungkin saudara mengalami masa-masa sulit. Ini kesempatan buat saudara untuk mengizinkan Tuhan menyatakan kedahsyatannya, menyatakan kemahakuasaannya, sehingga ketika mata kita melihat kemahakuasaan Tuhan itu terjadi atas hidup kita, itu akan cukup membuat mulut kita berkata, sekalipun hari esok masih menjadi misteri, sekalipun hari depan saya tidak mengerti, tapi saya percaya Tuhan akan membuatnya menjadi indah di dalam kehidupan saya. Yang ketiga, apa yang Musa katakan di ayat tadi adalah sebuah pernyataan iman yang lahir dari kesadaran akan Tuhan. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu. Banyak orang tidak sadar akan Tuhan. Artinya dia tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita tidak menyadari bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita lupa bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang sulit sekalipun menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Seseorang yang bisa mengenali keberadaan Allah akan membuat hidupnya menjadi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita gagal mengenali Allah atau gagal menyadari bahwa kita punya Allah yang hebat, maka kita akan terkurung di dalam ketakutan, kita akan terkurung di dalam kecemasan, kita akan terkurung di dalam kekhawatiran, kita tidak akan berani melangkah, kita akan takut untuk menghadapi segala sesuatu. Kesadaran akan Tuhan itu penting. Kita harus sadar bahwa kita punya Allah yang omnipresence, Allah yang maha hadir, kita punya Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Kita harus sadar kita punya Allah omnipotent, Allah yang maha kuasa. Di dalam Mazmur 139 ayat 7 dan 8 dikatakan begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha kuasa. Sadari itu, saudara. Kesadaran akan Allah membuat kita akan menjadi tenang menghadapi gelora badai apapun. Kesadaran akan Allah akan membuat kita berani berkata seperti Musa berkata, Tuhan sendiri akan berjalan di depanku. Tuhan sendiri akan menyertai aku. Dia akan menyertai sepanjang perjalanan hidupku. Tidak akan membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Pernyataan iman yang dahsyat dari Musa sebagai akibat dari pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Sebuah pernyataan iman yang lahir dari ketika dia telah melihat kedahsyatan dan kemahakuasaan Tuhan. Dan sebuah pernyataan iman yang lahir dari kesadaran akan Allah. Mari saya dorong saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, sadari bahwa kita punya Allah yang hebat. Sadari bahwa kita punya Allah yang maha kuasa. Sadari bahwa Dia bukan Allah yang jauh dari kita. Dia tidak tertidur, tetapi matanya selalu melihat kita. Ketika kita menengadah ke langit, kita menatap ke surga sambil berdoa, sambil merindukan pertolongannya. Saya percaya Allah tidak tutup telinganya. Allah buka telinganya dan bersegera untuk menolong kita. Kesadaran akan Allah dibutuhkan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu hari-hari ini. Nah, kalau kita perhatikan apa yang Musa janjikan itu adalah, yang Musa perkatakan itu adalah janji Tuhan yang juga masih berlaku di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Musa berkata, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Musa berkata, Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Dia berkata, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah pernyataan profetik yang kuat yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, bahwa Allah memberikan sebuah garansi, bahwa Allah memberikan sebuah kepastian, bahwa seperti apa yang Musa katakan itulah yang akan Tuhan lakukan. Beranikah saudara berkata seperti Musa berkata itu? Sebagai tindakan profetik kita.
untuk bukan saja membuat kehidupan kita menjadi tenang menghadapi apapun, tetapi kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Musa memberikan motivasi kepada orang lain, kepada orang yang mendengarkan apa yang dia katakan itu melalui janji providensia atau pemeliharaan atau penopangan Allah yang ilahi itu. Kalau kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 17 dikatakan, Ia yaitu Tuhan ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini sebuah bentuk providensia ilahi di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah menyediakan semua yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tidak pernah akan membiarkan dan meninggalkan kita. Sehingga Musa berani berkata di dalam ayat yang kita baca di awal tadi, Allah akan berjalan di depanmu. Allah akan menyertai engkau. Allah tidak akan membiarkan engkau. Allah tidak akan meninggalkan engkau. Ini sebuah pernyataan profetik yang kuat bahwa Allah memberikan jaminan, kepastian dalam providensia ilahinya, dalam penyediaan ilahinya, bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat setiap umatnya. Hari ini, mungkin kita tidak bisa menolong orang lain dengan uang yang kita miliki, karena kita memilikinya terbatas. Kita tidak bisa mengeluarkan isi dompet kita untuk membagi-bagikannya kepada orang lain. Tetapi contohlah Musa, dalam segala keadaan, berilah motivasi kepada orang-orang yang lemah imannya. Berilah topangan melalui kata-kata yang berdasarkan janji Allah kepada mereka, supaya mereka mulai dikuatkan imannya. Mereka tidak rapuh, tetapi mereka mulai bangkit dan berani melangkah untuk menghadapi teriknya kehidupan hari-hari ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Allah ini sekali lagi juga berlaku buat setiap kita. Bahwa Tuhan berjanji, yang pertama, Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Sekalipun hari esok masih menjadi misteri, tapi percayalah, Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, dituntun sedemikian rupa oleh Tuhan, melalui tiang awan dan tiang api. Dalam Keluaran 13 ayat 21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kita lihat itu adalah bentuk bagaimana Allah sendiri berjalan di depan kita. Allah berjalan di depan kita untuk mendahului kita. Allah mendahului kita bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Allah mendahului kita, berjalan di depan kita untuk apa? Yesaya 45 ayat yang kedua dikatakan gini, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Allah mendahului kita untuk meratakan gunung-gunung persoalan. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan berjalan di depanmu dan membuat tempat-tempat yang bergelombang menjadi rata. Ini janji Tuhan. Dia mendahului kita, Dia berjalan di depan kita, bukan untuk meninggalkan kita, tetapi untuk meratakan semuanya, untuk menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, janji yang kedua dari ayat yang kita baca tadi adalah Dia sendiri akan menyertai kita. Ini hebat luar biasa Allah yang kita sembah. Bahwa Tuhan menyertai di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan pernah menyertai perjalanan Abraham dari Ur Kasdim sampai tiba di Kanaan. Tuhan pernah menyertai Yakub waktu dia ada di rumah pamannya. Dia bekerja di sana beberapa tahun lamanya. Tapi Tuhan menyertai Yakub sehingga apa yang dilakukannya berhasil. Tuhan pernah menyertai Yusuf di negeri asing. Sehingga Alkitab katakan Yusuf diangkat oleh Tuhan dan membuat apa yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Karena ada penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Musa, Dia Allah yang Immanuel. Penyertaannya akan membuat kita dibela oleh Tuhan. Penyertaannya akan membuat kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Apa yang kita takutkan lagi? Kalau kita tahu bahwa Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka Tuhan akan membela hidup kita, membela perkara kita, dan Tuhan akan melindungi di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, janji Tuhan tadi dikatakan, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini bicara apa? Dia Allah yang peduli dan Allah yang mengerti akan setiap hal yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami hari-hari ini.
Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu jeritan hati kita yang terdalam. Mungkin tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam relung hati kita yang terdalam. Tetapi Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah peduli dan mengerti setiap persoalan di dalam hidup kita. Dan bukan hanya mengerti dan peduli, tapi Dia siap untuk menolong saudara. Dia Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Dia yang mengatur segala masa, Dia yang mengatur segala waktu, Dia yang mengatur segala musim, Dia yang memegang kendali erat di dalam hidup kita. Dan Tuhan yang mengatur setiap langkah hidup kita. Jangan takut. Jangan cemas menghadapi apapun, sekalipun dunia ini tidak menentu. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Ada janji Tuhan. Janjinya yang pertama tadi bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita. Yang kedua, Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga, Dia tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita. Asalkan ini syaratnya. Musa berkata tadi, karena itu jangan takut dan jangan patah hati. Dua hal ini yang harus kita keluarkan di dalam hati kita. Yang pertama, jangan takut. Ketakutan itu apa sih? Saya menemukan satu definisi yang menurut saya sangat baik, Bapak Ibu. Bahwa ketakutan itu adalah antisipasi berlebihan terhadap apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi kita sudah antisipasi dulu secara berlebihan, padahal belum tentu itu terjadi. Jadi fokus dari ketakutan itu adalah masa depan, karena berkaitan dengan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan dalam hidup kita. Jadi ketakutan itu seperti ini, kita membangun imajinasi atas apa yang akan terjadi pada hidup kita. Sehingga kita menjadi takut. Imajinasi tersebut menghantui kita dan membuat pikiran kita kacau sehingga kita bisa cemas. Jadi sumber dari ketakutan itu adalah pikiran kita. Karena kita sudah membangun imajinasi tentang apa yang akan terjadi atas hidup kita. Sehingga imajinasi yang kita bangun tadi, bayangan-bayangan yang kita bangun tentang diri kita di waktu yang akan datang tadi, akan membuat pikiran kita itu kacau, terganggu, dan cemas. Dan orang yang cemas tidak bisa tidur dengan nyenyak. Orang yang cemas akan diliputi dengan kegundagulahan di dalam kehidupan kita, gulana dalam hidup kita. Dan orang yang cemas, makan pun gak enak. Mau berbuat apapun, serba sulit. Hari ini Tuhan pesankan buat setiap kita, ada janji Tuhan yang pasti atas hidup kita. Itu bukan angin segar belaka, tetapi janji yang pasti yang akan digenapi di dalam hidup kita. Karena itu, yang Tuhan mau dalam hidup kita yang pertama, jangan takut, buang ketakutan. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan jangan takut, ada ratusan ayat. Ini mengindikasikan bahwa ketakutan bisa saja terjadi menghinggapi kita kapan saja. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, jangan kita takut menghadapi apapun. Yang kedua, jangan patah hati. Orang yang patah hati itu adalah orang yang kehilangan semangat. Orang yang patah hati adalah orang yang kehilangan gairah. Kalau hidup yang kita jalani tanpa gairah, tanpa semangat, saudara, kita seperti zombie menjalani hidup ini. Kehidupan akan terus berjalan. Kita bisa melewati setiap masa-masa dalam hidup kita, setiap musim-musim dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kehilangan gairah, kita tidak kehilangan semangat, dan kita tidak lelah, kita tidak putus asa. Orang yang patah hati akan putus asa, asanya putus, harapannya hilang. Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 kita tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang patah hati, tulangnya kering, asanya habis, harapannya pupus. Tapi hari ini, Tuhan ingatkan kita melalui firman-Nya, apapun yang terjadi, pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan akan berjalan di depan kita, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Janji ini pasti dan akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, asal kita tidak takut dan kita tidak patah hati. Apapun yang terjadi, masih ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa apapun yang terjadi, kami harus mengingat, menyadari bahwa ada Tuhan yang perkasa, yang ajaib,
yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman yang kembali meneguhkan dan mengingatkan kami, bahkan melalui kesaksian dari Pak Ketut yang sudah memberkati kami hari ini Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus, biar melalui perjamuan kudus ini hubungan kami dipulihkan, semangat kami dipulihkan, kekuatan kami dipulihkan kembali. Kuduskan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada roti yang saudara sudah siapkan atau potongan biskuit dan juga anggur atau sirup apapun yang saudara sudah persiapkan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan dan minum ini, mari kita ingat penderitaan Yesus yang hebat di atas kayu salib. Kita ingat kembali kasih-Nya yang luar biasa. Siapa kita sehingga Ia rela mati buat dosa-dosa kita? Siapa kita sehingga Dia rela memberikan nyawanya buat setiap kita? Sejenak mari kita lihat hidup kita, kalau ada dosa, kalau ada salah, kita akui dan kita minta ampun di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan, minta ampun atas segala dosa kami. Kuduskan, layakkan kami, agar kami layak untuk terima perjamuan kudus ini. Kuduskan roti dan anggur, atau biskuit, teh, sirup, atau apapun yang umat-Mu sudah persiapkan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami siap untuk terima perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang ada di rumah, sambil bangkit berdiri, angkat cawan anggur di tangan kananmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Lihat setiap umat-umat-Mu di rumah masing-masing ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan, limpahkan dengan segala sesuatu yang baik. Berkat-Mu turun berlimpah-limpah atas mereka. Berkati para suami, berkati para istri, berkati setiap anak-anak yang sekolah. Apapun yang mereka kerjakan, buat berhasil dan berkemenangan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi, arahkan hati dan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Umat yang dikasihi Allah, biji mata Allah, terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dengan iman kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lembah gelap ku tak takut, sebab Kau besertaku.